Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah masuk pembelajaran yang kedua materi, yaitu Ustazah akan menjelaskan tentang PPKN, yaitu ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan sesuai dengan materi yang akan Ustazah sampaikan. Sebelum itu Ustazah akan tanya, apa kabar anak Ustazah pagi hari ini? Semoga anak-anak Ustazah kabarnya baik-baik saja ya. Baik, Ustazah akan itu kalian harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu. Jadi Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Setiap warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu bermacam-macam wujudnya ya. Ada salah satunya hak warga masyarakat. Nah, seperti yang akan Ustazah jelaskan di sini, setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Hak warga masyarakat adalah rasa aman saat menggunakan jalan raya. Hak selalu berdampingan dengan kewajiban untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Warga wajib mematuhi aturan lalu lintas. Artinya, warga negara atau warga masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab itu akan mempengaruhi ketidaktertiban di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, di sini ada hak warga masyarakat. Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu ada hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranannya yang dimiliki. Peranan yang dimaksudkan Ustazah adalah peranan misalkan sebagai anak di rumah, kemudian sebagai murid di sekolah, dan sebagai warga masyarakat. Kemudian, hak warga masyarakat merupakan hak yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Nah, di mana hak warga masyarakat merupakan hak yang didapatkan tadi, seperti sudah sampaikan, didapatkan sebagai anggota masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan supaya warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, hak warga masyarakat dilindungi oleh pemerintah. Cara pemerintah melindungi hak warganya adalah melalui peraturan. Warga dapat menuntut apabila ia tidak menerima haknya dengan baik. Kemudian hak sebagai warga masyarakat adalah di sini akan Ustazah sampaikan ada hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Di mana pendapat di sini adalah yang Ustazah maksudkan yaitu pikiran yang kita miliki tentang sesuatu. Kita berhak menggunakan pendapat yang kita miliki dengan bebas. Orang lain tidak boleh memotong ucapan kita jika kita belum selesai berbicara. Orang lain juga tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada kita jika kita memang tidak menyetujui pendapat orang tersebut. Kemudian di sini hak untuk menggunakan fasilitas umum, di mana akan Ustazah jelaskan yaitu tentang jalan raya, misalkan trotoar, halte, dan rumah sakit adalah contoh fasilitas umum. Kita berhak menggunakan jalan raya dan trotoar saat berpergian keluar rumah. Kita berhak menggunakan angkutan umum di halte. Saat terserang penyakit atau gangguan kesehatan, kita juga berhak untuk mendapatkan perawatan dari dokter di rumah sakit atau lembaga pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada hak untuk mendapat rasa aman di jalan raya. Nah, ini hak kita juga, yaitu misalkan pengemudi mobil dan sepeda motor di jalan raya dapat mengganggu pengguna jalan lainnya jika mereka tidak berkendara dengan tertib. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan lalu lintas supaya hak pengguna jalan untuk merasa aman dapat terpenuhi. Kemudian yang keempat, ada hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Yang dimaksudkan adalah kita berhak menganut agama yang kita yakini tanpa paksaan. Kita juga berhak melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dengan tenang. Orang lain tidak boleh mengganggu jika kita sedang beribadah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, hak untuk memperoleh pendidikan, di mana melalui pendidikan kita dapat
mengembangkan bakat dan kemampuan diri, dan dapat membangun dan memajukan bangsa dan negara. Tidak ada orang yang boleh menghalangi kita untuk memperoleh pendidikan. Kemudian yang keenam, hak untuk ikut dalam pemerintahan. Jika sudah memenuhi syarat, kita berhak mengikuti pemilu dan pilkada, ya. Insya Allah kalau tidak salah di atas umur 17 tahun. Pemilu bertujuan untuk memilih kepala negara, sedangkan pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah. Pemilih bebas memilih sesuai dengan hati nurani atau tanpa paksaan dari orang lain. Kita juga boleh bercita-cita menjadi presiden, misalkan anak ustadzah bercita-cita menjadi presiden, wakil rakyat, atau pejabat pemerintah yang lainnya. Misalkan ada yang bercita-cita menjadi menteri pendidikan, yaitu untuk memajukan pendidikan di Indonesia akan lebih baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang kewajiban masyarakat, di mana kita harus mengetahui dulu kewajiban itu apa sih. Nah, saya menjelaskan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban juga selalu berdampingan dengan hak. Kewajiban dan hak harus berjalan dengan seimbang. Ya. Dari hak atau timbul kewajiban, untuk dapat memperoleh hak, seseorang harus melaksanakan kewajibannya dulu. Apabila kita memenuhi kewajiban, kita dapat membuat orang lain tidak memperoleh haknya. Oleh karena itu, kewajiban dan hak harus berjalan dengan seimbang. Jika kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, akan tercipta kehidupan yang tertib dan damai. Semua orang memperoleh haknya, tidak ada orang lain yang akan terlanggar hak dan kewajibannya. Kemudian selanjutnya itu tentang masih kewajiban masyarakat, yaitu sebaiknya warga masyarakat pada dasarnya berdampingan dengan hak dan masyarakat sama seperti tadi ya. Untuk melindungi hak setiap warga masyarakat, pemerintah membuat peraturan harus ditaati oleh setiap warga masyarakat. Perbuatan yang tercantum peraturan dan harus dilakukan warga, itulah dinamakan kewajiban warga masyarakat. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Di lingkungan masyarakat, sebaiknya kita mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Adapun kewajiban sebagai warga masyarakat antara lain, misalkan menghormati pendapat orang lain, menjaga kebersihan dan keindahan fasilitas umum, menaati peraturan lalu lintas, menaati peraturan di lingkungan sekitar atau tempat tinggal, menghormati pemeluk agama dan orang lain yang melaksanakan ibadahnya, dan yang terakhir yaitu membayar pajak. Selanjutnya, masuk ke bab tanggung jawab. Kalian juga harus mengetahui apa sih tanggung jawab itu. Tanggung jawab adalah sikap menyadari, adab, dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kesadaran diri sendiri. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa perintah atau paksaan dari orang lain. Kalau kalian merasa itu tanggung jawab kalian, maka lakukanlah tanpa disuruh. Contohnya, tanggung jawab kalian adalah belajar, kemudian sholat. Itu adalah tanggung jawab kalian sebagai seorang anak, yaitu tidak anak saja kalau sholat, tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim, tanggung jawab kita sholat. Jadi sudah tidak ada lagi, ayo kakak kita sholat. Karena kalian sudah harus menyadari tanggung jawab kalian harus melaksanakan tanggung jawab kalian tanpa disuruh oleh orang tua maupun ustadzahnya, karena itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Seperti itu. Kemudian tanggung jawab dilaksanakan tanpa perintah, tadi yang sudah saya bilangkan. Mereka tidak akan mencari alasan. Tidak ada lagi alasan bagi anak ustadzah untuk melanggar tanggung jawabnya. Kemudian mereka juga, anak-anak ustadzah juga harus melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa menunda-nunda.
Contoh, kalau mendengar azan langsunglah melaksanakan sholat tanpa tunggu dulu ya ma, 5 menit lagi. Nah, sedangkan kalian sedang bermain HP, alangkah lebih baik ketika kalian sudah mendengar azan, letakkan HP-nya kemudian langsung sholat. Nah, itu adalah salah satu melaksanakan tanggung jawab yang ada. Kemudian tidak menunda-nunda melaksanakan tugas dan kewajiban dapat berakibatkan tertunda pemenuhan hak orang lain. Nah, kemudian orang yang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mereka berusaha tidak melanggar hak orang lain. Mereka tidak ingin ada orang lain yang haknya tidak terpenuhi karena mereka tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Orang yang bertanggung jawab akan dihormati banyak orang. Nah, siapa yang ingin seperti itu? Kemudian sudah lanjut, yaitu tanggung jawab warga masyarakat muncul karena masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Supaya hak dan kewajiban dapat berjalan lancar dan seimbang, warga masyarakat perlu melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab. Nah, bisakah anak ustadzah memberikan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Yo, siapa yang bisa? Kemudian saya tanya lagi, maukah anak ustadzah menjadi anak yang bertanggung jawab? Nah, yang bisa menjawab adalah diri kalian sendiri, karena yang bisa melaksanakan adalah diri kalian sendiri. Ustadzah hanya bisa mengingatkan saja, tapi yang menjalankan tanggung jawab adalah diri kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya, ada di sini. Berikut adalah tips-tips, yaitu cara-cara kita dapat menjadi anak yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diri sendiri. Dan yang ketiga, tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. 4. Tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Yang keenam, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, adapun sudah Ustadzah siapkan videonya, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan keluarga. Tadi lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Oke, hak, kewajiban, dan tanggung jawab saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, hak anak di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Hak orang tua tidak sama dengan hak seorang anak. Berikut adalah contoh hak yang harus diterima anak dalam keluarga. 1. Mendapatkan makanan dan minuman bergizi, mendapatkan pengobatan jika sakit, mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Selanjutnya, kewajiban anak di lingkungan keluarga. Anak juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga. Berikut adalah contoh kewajiban yang harus anak laksanakan dalam keluarga. Yang pertama, belajar dengan giat. Kedua, membantu pekerjaan orang tua. Menghormati dan menghargai orang tua. Sudahkah anak sudah melaksanakan hal tersebut? Yang ketiga, hak dan kewajiban ayah dan ibu dalam keluarga. Di mana hak ayah dan ibu dalam keluarga itu hak orang tua menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Di sini kewajiban ayah sangat besar terhadap keluarganya. Berikut adalah kewajiban seorang ayah. Yang pertama, mencari nafkah, melindungi akan menyayangi keluarganya, mendidik dan membimbing keluarga. Kewajiban seorang ibu terhadap keluarganya adalah pertama, mengurus rumah, kemudian menyayangi dan mendidik anak. Untuk selanjutnya itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
Hak anak di lingkungan sekolah. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan di sekolah. Berikut contoh hak anak sebagai murid di lingkungan sekolah: memperoleh ilmu pengetahuan, mendapat rapor, bergaul dengan murid lain, meminjam dan membaca buku di perpustakaan, mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh, memakai fasilitas sekolah, mendapat perlakuan yang adil di sekolah, mendapatkan pengajaran agama dan keterampilan. Kewajiban dan tanggung jawab anak di lingkungan sekolah. Murid harus melakukan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Sebagai murid, seorang anak juga memiliki kewajiban di sekolah sebagai berikut: menjaga nama baik sekolah, mematuhi tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, menghormati guru, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghargai pendapat teman, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, memperhatikan guru, mengikuti pelajaran dengan tenang dan disiplin. Oke, selanjutnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Kewajiban dan hak harus berjalan seimbang agar tercipta kerukunan antar masyarakat. Hak di lingkungan masyarakat. Setiap orang mempunyai hak dalam lingkungan masyarakat, mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Seperti yang tadi sudah contohkan, yang contoh gambarnya, jika mendapat musibah, kita berhak memperoleh bantuan dari warga lain dan negara. Mendapat pelayanan masyarakat. Warga berhak mendapat pelayanan dalam mengurus akte kelahiran dan KTP. Benar, akte kelahiran adalah dokumen penting yang kita dapat sejak lahir. Setiap masyarakat berhak mendapat pelayanan untuk membuat akte kelahiran. Sedangkan KTP, setelah berusia 17 tahun, setiap orang berhak memperoleh kartu tanda penduduk. Memiliki KTP merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dapat dilakukan dengan cara mengikuti kerja bakti. Kewajiban dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita harus melakukan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan dapat dilakukan dengan cara mengikuti ronda malam. Bersikap sopan. Setiap warga negara, anak-anak maupun orang dewasa, wajib bersikap sopan di lingkungan masyarakat. Contoh bersikap sopan adalah sebagai berikut: berbicara santun ketika sedang di dalam kereta atau bus, memberikan tempat duduk kepada penumpang prioritas, yaitu ada orang tua, ibu hamil, kemudian nenek-nenek, kakek, seperti itu. Untuk selanjutnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam peraturan negara. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Pancasila, Peraturan tentang Warga Negara. Peraturan tentang warga negara tertuang dalam UUD 1945 pasal 26 yang berbunyi, warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Peraturan tentang sosial dan budaya. Pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus seimbang sesuai dengan UUD 1945.
Pasal 31 di UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Contoh hak dan kewajiban warga negara adalah hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak mendapat bantuan, hak untuk memperoleh budaya suku lain, peraturan tentang agama dan kepercayaan. Ada 6 agama yang resmi diakui di Indonesia. Setiap umat beragama harus menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab umat lain. UUD 1945 pasal 29, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab antar umat beragama adalah hak untuk beribadat sesuai ajaran agama, hak untuk mendapatkan kebebasan memeluk agama, kewajiban menjaga kerukunan antar umat beragama, kewajiban menghormati orang lain yang sedang beribadah, tanggung jawab menjalankan aturan agama masing-masing. Oke, itu yang dapat Ustazah sampaikan untuk materi hari ini. Ustazah harap penyampaian Ustazah dapat diterima oleh anak-anak Ustazah. Jangan lupa seperti materi yang sudah Ustazah sampaikan, jadi hak, kewajiban, tanggung jawab itu dimiliki oleh diri kita masing-masing, dimana kita harus seimbang dalam melaksanakan 3 hal tersebut. Dan Ustazah sering ingatkan bahwa kewajiban kalian harus diingat-ingat, karena yang melaksanakan 3 hal ini adalah yang terutama paling penting adalah tentang kewajiban kalian sebagai seorang anak, sebagai seorang muslim, sebagai seorang murid. Kalian juga harus memahami hal tersebut. Itu yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan Ustazah di dalam materi ini, Ustazah ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.